Pemirsa, dunia pendidikan di Indonesia ini kembali tercoreng aib. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar justru menjadi tempat yang menimbulkan trauma. Dan untuk membahas mengenai kasus di mana ada seorang oknum guru yang diduga melakukan pencabulan terhadap belasan siswanya di Tangerang Selatan, kita sudah bergabung dengan Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI 2017 sampai 2022. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Retno, melihat kasus ini, apakah pelaku yang merupakan seorang oknum guru ini bisa dikategorikan sebagai seorang pedofil? Bisa saja ya, karena kan di media sosial polisi sudah menemukan kalau dia kerap kali juga mengupload foto-foto ya, foto-foto anak-anak. Kemudian di handphone yang disita polisi juga diketemukan rekaman-rekaman ya dia dengan anak-anak. Jadi memang untuk menentukan pedofil atau tidak memang tidaklah mudah. Jadi ada sebenarnya kalau di dalam psikologi itu ada proses panjang ya untuk nentuin itu. Namun indikasi dia ke arah sana besar. Yang pertama memang incerannya dengan sesama jenis gitu ya. Ini anak laki-laki. Kemudian yang kedua yang dia target adalah anak-anak ya, betul-betul. Masih begitu. Betul, masih yang memang mudah diperdaya dan masih takut sama gurunya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia punya bukti-bukti perekaman tadi ketika dia melakukan kekerasan seksual itu. Yang kedua adalah dia seperti mengumpulkan foto anak-anak. Nah sekarang itu sudah ditutup ya oleh kepolisian dengan maksud untuk melindungi para korban ya. Karena kan ketika ditampilkan media sosial kemudian orang masuk ke situ, misalnya kalau viral akan dilihat dan itu akan menimbulkan trauma panjang untuk anak-anak ini. Anak-anak. Jadi memang oleh polisi diputuskan untuk ditutup untuk ya. Privasi anak-anak. Betul, juga ya, betul. Jadi hanya untuk bukti saja di pengadilan. Jadi untuk sementara itu menjadi tidak bisa dilihat secara publik. Bu Retno, ketika kita menganalisa kasus ini, kenapa sih masih kerap sekali terjadi kasus pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak, terutama di sekolah, Ibu? Ya, pertama itu tentu saja ini soal sistem keamanan sekolah. Karena sebenarnya anak-anak ini juga harus mendapatkan selain sistem keamanan memiliki kanal pengaduan dan tidak hanya yang luring ya, kanal pengaduan itu juga harus yang daring gitu. Jadi mungkin orang lebih aman ngomongnya di misalnya tidak langsung tetapi melalui email kah, untuk WA kah, itu harusnya sekolah menyediakan. Yang kedua, sistem keamanan ini adalah kan ini terjadi di sekolah ya, karena kan modusnya pelaku adalah memangku ya, misal dalam pembelajaran itu kan sesuatu yang nggak lazim ya, seharusnya itu juga terdeteksi gitu ya oleh pihak sekolah. Yang ketiga, ternyata para orang tua ini tidak mengadu ke sekolah kan, tapi dia mengadunya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Ini juga menunjukkan mungkin tidak, tanda kutip ya, tidak begitu yakin bahwa ini akan diproses karena dia seorang pendidik. Nah lalu padahal ya belum tentu gitu ya kalau punya sistem yang baik. Nah yang terakhir yang kuat juga, betul, bukti yang kuat. Dan yang ketiga adalah bisa jadi ini anak-anak kan namanya masih anak, usia segini kira-kira baru 9 tahunan ya atau 10. Dia itu kan belum mengerti juga apakah ini pelecehan apa bukan. Tidak ada awareness. Tidak ada awareness. Kemudian harusnya memang di anak-anak terus kita didik pendidikan seks dari dini itu untuk bukan soal melakukan hubungan intim, tapi bahwa ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Di dalam kasus ini kan dipangku sambil menyentuh bagian penis anak, ya itu kan hal yang nggak boleh. Nah untungnya ada korban yang bercerita kan kepada orang tuanya, lalu orang tua ini juga menanyakan pada orang tua yang lain, lalu orang tua yang lain menanyakan pada anak-anaknya. Kasus ini terungkap. Jadi penting korban, betul anak tuh sadar bahwa ini nggak boleh karena dididik orang tuanya lalu menyampaikan. Dan orang tua itu harus tidak abai, maksudnya masa iya sih kan itu nggak mungkin, jangan sampai meragukan cerita anak-anaknya juga. Betul, jadi harus percaya pada korban, punya trust terhadap anaknya juga ya Ibu ya. Betul. Ya, Bu Retno, ini kan yang kita ketahui bahwa korban salah satunya adalah siswa laki-laki yang juga masih sangat muda, kelas 4 SD. Kira-kira dampak psikologi seperti apa sih Ibu yang terjadi kepada anak tersebut, traumanya seperti apa, dan ketika ini sudah terjadi, pemulihan secara mental seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, ini pasti guru kan punya relasi kuasa ya, dia punya pendekatan. Kalau anaknya menolak pun dia bisa maksa ya, itu satu. Ya, apalagi jika dengan pendekatan seolah-olah punya perhatian. Ini juga sesuatu yang bisa jadi anak-anak ini bingung kan, karena namanya masih anak-anak ya. Dan untung ini terungkap dan betul memang harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah ini ya traumanya pasti panjang. Dan ini harus dipulihkan gitu. Jadi untungnya orang tua ini juga ke Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Mereka punya psikolog dan ini kita berharap sangat gitu ya, mereka semua punya program terapi sesuai dengan
trauma yang dialami. Tetapi lebih dari itu mungkin karena ini dilakukan sejak tahun 2023, berarti korban yang berikutnya itu korban yang sebelumnya mungkin di kelas 5 dan 6. Menurut saya penting sekali ini dilakukan psikososial di sekolah juga untuk mendalami ya mana yang kemudian mengalami trauma, mana yang tidak. Kalau mengalami trauma nanti ada tingkatan-tingkatannya, ringan, sedang atau berat. Nah, semua berhak untuk dipulihkan dan ini memang betul harus dengan kerjasama ya. Jadi polisi kita harus apresiasi juga cepat ya, kan sudah ditangkap ya. Kemudian yang kedua para orang tua yang juga tidak menganggap ini aib atau harus ditutupi tapi segera melapor, dan Dinas Perlindungan Anaknya pun bagus ya ketika mendapat laporan mereka tidak hanya memulihkan psikologi anak-anak tapi mendorong para orang tua untuk melakukan pelaporan. Ini penting agar tidak ada korban lain. Betul. Dan yang kedua ada efek jera dong. Nah, membahas mengenai efek jera ini Bu Retno, kira-kira hukuman setimpal apa sih yang harusnya dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan oknum seorang guru di SD negeri Bu Retno? Pertama nih Undang-Undang Perlindungan Anak ya, tentu diberlakukan karena anak sebagai korban. Ketika anak jadi korban, hukuman pelaku tentu lebih berat. Jadi di dalam pasal 76D untuk kasus kekerasan nanti ada junto untuk pasal hukumannya di 81 itu menyebutkan memang pertama adalah kalau dia orang terdekat korban tuh hukumannya bisa diperberat sepertiganya. Guru adalah dianggap orang terdekat korban. Jadi pertama tuntutan hukumannya menurut saya ini tidak sekedar 5 tapi bisa 15 tahunnya bahkan ya. Karena satu dilakukan sudah berapa tahun, kedua korbannya banyak. Nah, nanti lihat tingkatannya, ini bisa misalnya tuntutan hukuman maksimal 15 tahun. Polisi akan menyampaikan itu nanti sesuai dengan hasil penyelidikan. Yang kedua, 15 itu bisa diperberat sepertiga hukuman. Jadi itu aturan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti kalau 15 sepertiganya, kalau kita main di 15 lah ya, taruhlah hukuman maksimal 15, maka sepertiganya itu ditambah 5 tahun. Jadi dia bisa dihukum maksimal 20 tahun. Karena dia ASN, maka berlaku juga PP, ya PP 94 yang tentang disiplin PNS. Untuk ini bisa dipecat dengan tidak hormat. Itu hukuman yang akan dihadapi pelaku. Ya, melihat ini kan masih seringkali terjadi ya kasus-kasus serupa seperti ini Bu Retno. Ya. Apakah harus ada evaluasi ataupun bahkan perubahan begitu ya terkait hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku pedofilia di Indonesia, melihat ini masih marak begitu Ibu? Ya, sebenarnya hukuman itu maksimal ya, Indonesia termasuk yang cukup berat sebenarnya menghukum ya. Tapi ketika kemudian berulang maka tidak cuma hukuman nih ya, tapi bahwa perlu dibangun sebuah sistem perlindungan bagi anak-anak. Nah, salah satunya adalah bagaimana sekolah-sekolah ini harus menjadi menurut saya titik kita mulai melihat bahwa ternyata sekolah bukan tempat yang aman, guru-guru pendidik ternyata oknum seperti ini bisa melakukan kekerasan seksual. Maka yang perlu dilakukan adalah ini harusnya di Dinas Pendidikan setempat nih mulai melakukan edukasi ya kepada semua sekolah, mengevaluasi sekolah yang bersangkutan, mengedukasi sekolah lain, dan yang paling utama adalah mengedukasi anak-anak, guru juga ya, dan orang tua untuk paham bahwa tanda-tanda anak-anak yang mengalami trauma gitu ya, mungkin akibat kekerasan yang lain atau kekerasan seksual. Ini menjadi hal penting. Yang ketiga, jangan menganggap pendidikan seksual itu hal yang tabu. Karena begitu kita menganggap tabu dan kita tidak pernah membahas, anak-anak kita punya potensi menjadi korban. Nah, yang ketiga adalah menurut saya mulai dengan penguatan tata kelola sekolah. Penguatan tata kelola sekolah mulai dari aturan, kemudian sistem kanal pengaduan yang dibangun, dan terakhir adalah melakukan edukasi secara berkala menurut saya. Artinya jadi evaluasi sistem ini begitu penting ya Bu Retno ya? Penting, dan bukan cuma di sekolah ini, mari di sekolah yang lain. Karena kasus kekerasan seksual kalau melihat di tahun 2025 untuk pendidikan, di dunia pendidikan maksudnya ya, kekerasan seksual terhadap anak itu menempati urutan kedua. Dari 6 kekerasan yang bisa terjadi di sekolah. Berarti kekerasan fisik, psikis, verbal, perundungan gitu, diskriminasi dan intoleransi. Ini berada di urutan yang kedua. Sangat memprihatinkan ya Ibu. Betul. Berarti cukup banyak ditemukan di sekolah. Dan paling banyak itu di SD tahun 2025 juga. Bahkan dibandingkan dengan SMP, SMA paling banyak di SD. Di SD. Dan itu bukan karena pelaku misalnya pedofil, tapi karena memang anak SD ini dianggap kan secara berpikir memang sedang berkembang, jadi mudah diperdaya, diiming-imingi, ditekan, dibohongi ya, itu yang terjadi. Makanya kenapa SD begitu tinggi, bukan berarti SMP, SMA dan SMK tidak terjadi, ada, tapi sekarang punya kecenderungan itu SD itu lebih SD ini lebih banyak lebih rentan lah. Lebih rentan.
Bu Retno, ini kan dari belasan korban Iya. yang terdapat di sekolah tersebut ya, ini juga belasan masih dugaan, bisa jadi lebih Ibu. Baru 9 yang melapor. Ibu, apakah ada imbauan terhadap orang tua murid yang hingga kini masih belum melakukan pelaporan? Ya, kita pasti paham ya kenapa orang tua kemudian belum, mungkin dia juga punya kekhawatiran, punya trauma juga ya, maksudnya secara psikologi ketimpa juga aduh anakku mengalami ini, sehingga memang harus pelan-pelan ya. Memang biasanya psikolog selain anaknya tuh orang tuanya juga di assessment dan didampingi juga untuk psikologi, karena tadi kadang ragu ya untuk melaporkan. Kalau kami menghimbau dilaporkan, semakin banyak orang yang melaporkan maka hukuman yang si pelaku akan semakin berat. Nah ini jangan, dan itu juga tidak sekedar pelaku itu punya efek jera, tapi biar dia juga menyadar kelak gitu ya, ini tidak terjadi di lingkungan sekolah yang lain gitu ya. Jadi menurut saya efek jera itu menjadi penting. Yang kedua adalah jangan pernah mentolerir kelakuan para predator anak seperti ini. Jadi mari dilaporkan ke polisi ya bagian karena sekarang kalau udah 9 kemudian diduga Dinas Pendidikan dan Perlindungan Anak mendapatkan 16, maka tinggal mendorong lagi sisanya, dan saya yakin kalau sampai 16 korban itu hukumannya pasti ada hukuman tambahan, karena selain tadi ya penambahan sepertiga hukuman diperberat, ada satu lagi dalam Undang-Undang TPKS kan adalah hukuman kebiri ya. Iya Ibu. Nah, tadi Bu Retno juga menyebutkan pentingnya untuk mengajarkan pendidikan seks sejak dini ya, Bu Retno ya. Nah, ini mungkin untuk orang tua yang saat ini menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pendidikan seks seperti apa sih Bu yang bisa diajarkan kepada anak sejak usia dini? Ya, sebenarnya pendidikan seks itu diajarkan bahkan ketika anak tuh masih kita mandiin. Jadi pada saat dimandikan itu kan biasanya yang laki-laki dimandiin papahnya, yang perempuan dimandiin mamahnya. Pada saat itu kita itu bisa berdialog tentang tubuh. Jadi ajarkan anak-anak pada bagian tubuhnya dia yang perempuan, mana yang tidak boleh dilihat dan dipegang kecuali sama dirinya sendiri. Nah itu diajarkan, jadi sambil mandi itu diajarkan. Jadi itu bukan hal yang tabu, tapi itu agar anak-anak tahu. Nanti dia kalau di sekolah mendapatkan, loh kok aku disentuh bagian yang harusnya hanya aku yang nyentuh, maka dia bisa lapor, tadi aku disentuh ini padahal kata mama nggak boleh. Jadi katakan aja juga sama anak kita bahwa nanti kalau ada sesuatu laporkan kepada ayah bundanya gitu. Termasuk jika pelakunya adalah orang di rumah kan. Bisa jadi kan seperti itu. Nah jadi siapapun orang itu. Nah yang kedua adalah hanya berlaku pada orang-orang di sekolah ya, betul, bisa di mana saja. di lingkungan dia. Bisa jadi dia dilecehkan ketika jajan. Jadi siapapun pokoknya gitu. Nah yang kedua adalah ini penting banget para anak-anak itu diajarkan tentang kesehatan reproduksi seiring dengan waktu. Dia tumbuh, karena kayak misalnya di umur dia 13 kan terjadi tuh masa pubertas, di mana bagian tubuhnya tuh udah berubah. Nah, di situ dia kemudian mulai menstruasi, misalnya untuk anak perempuan, laki-laki mulai jakun. Nah, ini bagaimana anak-anak ini juga diajarkan bahwa melakukan hubungan seks pada usia dini itu berbahaya. Jadi apa bahayanya, berikan penjelasan-penjelasan. Anak itu mengerti kok, karena secara kemampuan otak kan juga udah berkembang di masa itu. Nah yang ketiga mungkin adalah hal yang penting adalah keterbukaan. Keterbukaan, Ya, komunikasi. jadi komunikasi. Antara jadi, orang tua dan juga anaknya. Betul, jadi orang tua ketika anak nanya hal yang sensitif dari itu, nggak perlu khawatir dengan mengalihkan. Tapi kalau belum sanggup menjawab saat itu, tunggu ya, mama kasih mama waktu. Nanti lihat aja di internet bagaimana sih cara menjawab anak bertanya ini di usia itu. Jadi sekarang banyak cara untuk bisa menjawab dengan lebih tepat. Terima kasih Bu Retno, dan tentu kita Sama-sama. harapkan bahwa kedepannya tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini ya Ibu, karena sangat memprihatinkan dan juga korbannya adalah anak di bawah umur. Terima kasih waktunya Bu Retno. Sama-sama.